Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Pribadi Putri, peserta Latsar CPNS Jawa Barat tahun 2023 angkatan 4 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isu manajemen ASN dan Smart ASN untuk mewujudkan Smart Governance, serta isu-isu yang dihadapi untuk mewujudkan Smart Governance. Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, untuk mendukung terwujudnya smart governance, seluruh ASN diharuskan memiliki karakteristik smart ASN, yaitu integritas, nasionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Berikut ini merupakan isu-isu yang terjadi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Isu yang pertama yaitu masih adanya pegawai yang tidak menerapkan 5S. Terdapat beberapa pegawai yang bertugas di loket pembayaran pada Bapenda Kota Bekasi tidak melayani wajib pajak dan wajib retribusi dengan ramah. Akibatnya, banyak masyarakat yang merupakan wajib pajak dan wajib retribusi yang enggan datang untuk membayar pajak dan retribusi. Selanjutnya, citra Bapenda pun akan kurang baik di mata masyarakat. Pihak-pihak yang terdampak yaitu wajib pajak dan wajib retribusi, aparatur sipil negara atau ASN, instansi, dan pemerintah. Kemudian isu yang kedua yaitu sarana dan prasarana kantor yang belum memadai. Terdapat beberapa sarana prasarana yang belum lengkap di beberapa bidang maupun ruangan-ruangan yang merupakan fasilitas umum di Bapenda Kota Bekasi seperti meja, kursi, komputer, printer, dan koneksi internet yang lambat. Isu ini erat kaitannya dengan profesionalisme pada manajemen ASN. Sarana dan prasarana yang belum memadai dapat mempengaruhi pekerjaan seorang ASN dalam menjalankan tugasnya. Dampaknya yaitu banyak pegawai yang terkendala dalam menjalankan tugasnya. Adapun pihak yang terdampak yaitu aparatur sipil negara dan instansi. Selanjutnya, isu yang ketiga yaitu rendahnya minat pegawai dalam mengembangkan kompetensi. Pada Bapenda Kota Bekasi, tidak sedikit dijumpai pegawai yang enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti beberapa pelatihan maupun seminar. Perilaku tersebut bertolak belakang dengan karakteristik Smart ASN, yaitu berwawasan global. Penyebab isu ini terjadi salah satunya adalah kesadaran yang rendah akan pentingnya untuk selalu belajar, meningkatkan kompetensi diri supaya dapat menjadi diri yang lebih kreatif dan inovatif. Dampaknya yaitu kinerja serta produktivitas pegawai tidak akan berkembang, bahkan cenderung menurun. Dan pengetahuan tentang teknologi serta hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi berkurang. Pihak yang terdampak yaitu aparatur sipil negara atau ASN dan instansi. Isu yang keempat yaitu kurangnya jiwa kreatif dan inovatif dalam diri setiap pegawai. Berdasarkan karakteristik Smart ASN, seorang pegawai harus berjiwa kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerjanya. Namun realitanya, kedua hal tersebut masih sangat rendah dipraktikkan oleh para pegawai. Dampaknya yaitu pegawai akan mudah bosan dan pekerjaan yang diselesaikan jadi tidak efektif serta membutuhkan waktu yang lebih lama. Adapun pihak yang terdampak yaitu ASN itu sendiri, instansi, dan wajib pajak serta wajib retribusi. Isu yang kelima yaitu beberapa pegawai yang tidak memiliki sikap integritas dalam melaksanakan tugasnya. Integritas adalah perilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi dan jujur dalam hal apapun sehingga mampu menciptakan budaya etika seperti bertanggung jawab. Pada Bapenda Kota Bekasi, sikap integritas ini belum sepenuhnya diterapkan oleh seluruh pegawai. Seringkali dijumpai pegawai yang belum ada di ruangan kerja ketika sudah memasuki jam kerja. Hal tersebut membuktikan bahwa pegawai tersebut tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya karena sikap integritas yang kurang. Dampaknya yaitu pegawai tersebut dipandang tidak profesional dan dapat mempengaruhi pegawai lainnya. Untuk pihak yang terdampak yaitu ASN, instansi, dan wajib pajak serta retribusi. Isu yang terakhir yaitu kurangnya koordinasi antar pegawai di beberapa bidang.
Tidak jarang terjadi misinformasi karena kurangnya koordinasi yang baik di lingkungan Bapenda Kota Bekasi. Dampaknya yaitu menimbulkan kesalahan informasi sehingga menghambat pekerjaan untuk pihak yang terdampak yaitu ASN, instansi, wajib pajak, dan wajib retribusi. Selanjutnya yaitu teknik tapisan isu dengan menggunakan USG methods, yaitu urgensi masalah, tingkat keseriusan masalah, serta kemungkinan berkembangnya masalah, rendahnya minat pegawai dalam mengembangkan kompetensi menjadi topik atau isu yang akan dibahas lebih lanjut. Identifikasi menggunakan fishbone diagram. Rendahnya minat pegawai dalam meningkatkan kompetensi mengakibatkan kinerja pegawai menurun. Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu yang pertama, people atau orang. Kepuasan seseorang dapat membuat pegawai tersebut terlena sehingga tidak termotivasi untuk melakukan hal lain dan menyebabkan pegawai tersebut tidak berkembang. Faktor usia juga menjadi penyebab lain yang membuat pegawai kurang berminat dalam mengembangkan kompetensinya. Yang kedua yaitu environment atau lingkungan. Budaya kerja yang cukup santai menyebabkan pegawai tidak cepat dan tanggap terhadap perkembangan atau perubahan yang ada. Alhasil, terdapat beberapa pegawai yang kurang menguasai teknologi. Selain itu, seringkali pegawai yang sudah memiliki keinginan untuk mengikuti pelatihan atau seminar berubah karena opini pegawai lain disebabkan budaya kerja tersebut. Faktor yang ketiga yaitu tools or machine. Komputer yang kompatibel merupakan tools penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas. Pada Bapenda Kota Bekasi, masih banyak komputer yang spesifikasinya kurang, seperti halnya lemot dalam pengoperasiannya, sehingga membuat pegawai kurang berminat dalam mengeksplor lebih terkait hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Faktor yang terakhir yaitu manajemen. Informasi-informasi seperti beasiswa, pendidikan, atau pelatihan, ataupun seminar sangat minim yang diterima oleh pegawai. Kurangnya sosialisasi menyebabkan beberapa pegawai tidak mengetahui adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Berikut ini adalah gagasan-gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Yang pertama yaitu sosialisasi informasi yang berkaitan dengan beasiswa, pendidikan, pelatihan, ataupun seminar yang dilakukan secara rutin seperti melalui grup WhatsApp atau Instagram. Kedua, mengadakan studi banding ke beberapa instansi yang sudah lebih maju. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan seperti fasilitas yang memadai dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir, melakukan kegiatan di luar rutinitas seperti lunch atau dinner hingga rekreasi seperti outbound yang mampu mendorong terciptanya keinginan untuk meningkatkan kompetensi kerja. Karena dengan adanya kegiatan tersebut mampu mempererat hubungan antar pegawai maupun hubungan pegawai dengan atasan menjadi lebih dekat, sehingga kegiatan tersebut mampu menciptakan hubungan yang baik dan mendorong pegawai untuk lebih bersemangat dalam bekerja. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.